Selamat datang di Apotek Klinik Sehat, Oke. Bapak. Perkenalkan nama saya Dwika, selaku apoteker yang bertugas siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Di sini saya mau menebus resep dari dokter. Oh iya, Pak. Silahkan duduk terlebih dahulu, Pak. Oke, Oke. Boleh saya lihat resepnya, Bapak? oke, niki. Baik, terima kasih, Pak. Saya konfirmasi dulu, nggih. Ini resep untuk Bapak Ratmanto, usia 65 tahun, dari Dokter Dina, spesialis penyakit dalam, ditulis tanggal 18 Oktober 2022 dengan 4 macam jenis obat ya, Pak, betul? Betul. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktu sekitar 15 menit, Pak, untuk konseling terkait pengobatan yang Bapak terima nanti? Ya, asal cepat aja bisa kok, Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak sudah nyaman di sini atau kita perlu pindah ke ruang konseling, Pak? Ya, sini aja nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Oh ya, Pak, tadi saya lupa menyampaikan tujuan konseling ini untuk memberikan informasi terkait obat yang akan Bapak terima nanti, Iya. kemudian mencegah komplikasi DM dan untuk mengoptimalkan terapi yang Bapak terima. Seperti itu, nggih, Pak? Oke. Lalu selanjutnya selama konseling nanti saya izin untuk melakukan pencatatan informasi yang Bapak berikan. Namun Bapak tidak perlu khawatir, informasi ini akan kami jaga kerahasiaannya. Seperti itu nggih, Pak? Ya, monggo. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak bisa menceritakan perbaikan kondisi selama Bapak mengonsumsi obat ini, Pak? Kalau untuk obat sebelumnya yang diberikan oleh dokter itu kayaknya masih lemas-lemas gitu sih, Mbak, habis konsumsi gitu. Ya. Lalu bisa diceritakan tidak ya, Pak, bagaimana cara menggunakan obatnya selama ini? Ya, karena itu tablet, ya saya taunya tablet kan dimakan gitu kan ya. Jadi ya saya makan gitu, saya konsumsi habis makan gitu. Tapi kadang-kadang tuh lupa gitu, Mbak. Jadi ya kadang-kadang aja gitu. Oh ya, jadi sudah konsumsi obatnya tablet tadi, tapi belum rutin ya, Pak? Iya, betul. Baik, Pak. Lalu untuk keluhannya tadi masih merasa lemas-lemas seperti itu, nggih? Nggih. Ya, baik. Lalu apakah Bapak merasakan efek samping obat dari ini sebelumnya, Pak? Enggak sih, Mbak. Kalau untuk efek samping mungkin cuman keluhan tadi lemas-lemas masihan gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, apakah obat yang Bapak terima ini sudah pernah Bapak terima sebelumnya atau ada yang baru pertama kali, Pak? Kayaknya yang insulin sih, Mbak. Yang insulin tuh kayak asing gitu bagi saya. Tapi kalau yang lainnya mungkin udah gitu. Oh ya, jadi untuk yang insulin memang baru pertama kali menerima dari dokter ya, Pak? Iya, betul. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah di samping obat ini, Pak, apakah Bapak mengonsumsi obat lain seperti vitamin, suplemen, obat herbal, seperti itu? Kalau itu kayaknya enggak sih, Mbak. Saya lebih yang dikasih dokter aja gitu, saya makan gitu. Oh ya, lalu bisa diceritakan tidak ya, Pak, bagaimana keseharian Bapak selama ini, terus kemudian pekerjaannya apa, seperti itu? Oke, kalau saya sendiri itu sekarang sudah pensiun gitu ya. Dan saya lebih banyak di rumah begitu, mungkin mengerjakan aktivitas yang ada di rumah saja. Oh ya, lalu untuk di rumah sendiri apakah ada istri atau tinggal sendiri, Pak? Saya ada istri satu gitu, tapi kerja di luar negeri sekarang. Jadi saya di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri ya, Pak. Oh, baik. Selanjutnya, apakah Bapak berkenan menceritakan bagaimana pola makan selama ini, kemudian konsumsi air putihnya? Oke, baik. Seperti apa, Pak? Kalau untuk makannya sendiri itu ya saya alhamdulillah saya teratur gitu sih, Mbak. Ya, tapi karena kadang saya malas masak gitu, saya langsung beli gitu, mungkin kayak junk food gitu. Dan kadang-kadang saya juga ngemil gitu, ngemil yang manis-manis. Kadang kalau misalnya anak pulang gitu, pulang ke rumah gitu, ya kadang suka bawa kue-kue dari mall gitu, Mbak. Jadi ya sering saya makan manis-manis gitu. Oh iya, Pak. Jadi masih sering konsumsi yang manis-manis, kemudian junk food tadi ya, Pak? Iya, betul. Oh iya. Lalu konsumsi air putihnya bagaimana, Pak, selama ini? Kadang-kadang saya lupa minum gitu, Mbak. Jadi ya mungkin bisa dikalkulasikan ya sekitar 4 sampai 5 gelas sih mungkin sih, Mbak. Oh iya, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak sudah rutin berolahraga atau bagaimana, Pak, pola olahraganya selama ini? Saya pro Renata sih, Mbak. Jika perlu saja mungkin ya, Mbak. Karena kadang saya lebih suka menghabiskan
untuk duduk gitu di depan televisi gitu sih dibandingkan olahraga. Oh ya, baik Pak. Lalu mohon maaf Bapak, apakah Bapak itu konsumsi rokok atau alkohol ya Pak? Oh, saya muslim gitu Mbak. Kan kalau muslim itu haram gitu ya untuk alkohol dan rokok. Jadi saya tidak mengkonsumsi seumur hidup. Oh, baik Pak, sudah bagus ya Pak. Alhamdulillah tidak konsumsi Alhamdulillah. rokok maupun alkohol ya Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, saya kira cukup Pak informasi yang Iya. saya perlukan. Silahkan nanti Bapak menunggu di sebelah sana ya Pak. Akan saya siapkan dulu obatnya. Nanti saya akan panggil setelah obatnya sudah siap. Seperti itu nggih? Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Atas nama Bapak Ratmanto. Oh nggih, kula ndisikan nggih. Nggih, kula. Bapak Ratmanto ya, bisa silakan duduk. Nggih. Ya, jadi untuk Bapak Ratmanto, Bapak mendapatkan 4 jenis obat. Yang pertama adalah analog insulin acting dengan dosis pemakaian 2 kali sehari, dipakai sebelum atau sesudah makan, pagi dan malam. Untuk masing-masing dosisnya, Bapak bisa pakai 26 unit. Untuk cara penggunaannya akan saya jelaskan habis ini ya Pak. Jadi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait frekuensinya? Frekuensinya cukup sih Mbak. Cuman kalau ini boleh dipakai berkali-kali atau gimana? Kalau ini iya dipakai berkali-kali, tetapi saya akan menjelaskan dulu penggunaannya ya Pak. Oh iya. Jadi ini sebelum Bapak memakai insulin pen ini, Bapak pastikan untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, Bapak bisa membuka pen ini, lalu mengambil jarum yang telah disediakan dan mengambil tisu alkohol. Nah, tisu alkoholnya itu bisa Bapak usapkan di bagian ujung ini. Lalu setelah itu Bapak bisa ambil jarumnya yang sudah dalam bentuk kemasan. Nah, kemasannya itu kan sudah ada tutupnya ya Pak. Nah, tutupnya itu bisa dibuka terlebih dahulu. Setelah itu baru dipasang ke insulin pennya ini dengan cara diputar. Nah, jadi untuk kemasan jarumnya maksudnya untuk kemasan jarumnya ada 2 tutup yang di luar dan tutup yang di dalam. Kalau tutup yang di luar itu bentuknya besar dan tutup yang di dalam itu bentuknya kecil. Nah, sebelum menginjeksikan insulin pennya ini, Bapak pastikan tutup keduanya sudah terbuka. Jadi sudah terlihat jarumnya nih Pak. Oke, tutup terbuka. Oke. Iya. Jadi sebelum menginjeksikan, Bapak bisa dites dulu apakah jarumnya benar-benar lurus atau tidak. Dengan cara Bapak bisa mengatur ini dosisnya, bisa dikecilin dulu, misalnya 1 atau 2 unit gini ya Pak. Jadi kan tadi udah terpasang jarumnya. Nah, setelah itu ini sudah 2 unit, Bapak bisa ditekan dengan perlahan seperti ini. Nah, nanti kalau jarumnya benar-benar lurus, insulinnya akan keluar dari jarumnya ini dengan cara menetes. Tapi kalau jarumnya itu bengkok, insulinnya nggak akan keluar. Nah, kalau Bapak dapat maksudnya jarum yang bengkok, itu jangan dipakai dan harus diganti jarum yang baru. Ya, setelah sudah dipastikan jarumnya benar-benar lurus, nah Bapak bisa mengatur dosisnya ini dengan dosis yang tadi diberikan oleh dokter sebanyak 26 unit ini ya Pak, dengan cara diputar ininya. Nah, ini kan bisa terputar seperti ini, nanti bisa dicocokkan lagi dengan dosis yang Bapak dapatkan, 26 unit. Nah, setelah itu sudah selesai disiapkan insulin pennya, Bapak bisa menyiapkan lokasi tubuh yang akan ingin diinjeksikan. Dengan pilihannya bisa di lengan bagian atas, bisa di paha, bokong, atau di perut bagian bawah. Dengan cara. Setelah itu, Bapak bisa mencubit bagian, misalnya Bapak pilih di bagian perut bagian bawah, Bapak bisa mencubit dulu bagiannya, lalu diinjeksikan insulin yang sudah diatur dosisnya tadi, misalnya 26 ya. Ini bisa diatur. Setelah itu dicubit, lalu diinjeksikan dengan tegak seperti ini, tegak lurus ya Pak. Misalnya kalau Bapak memilih bagian perut, tegak lurusnya seperti ini. Kalau memilih bagian paha, Bapak tegak lurusnya seperti ini. Kalau bagian lengan atas, tegak lurusnya seperti ini. Jadi kan tadi sudah dipastikan insulin pennya tegak lurus terhadap bagian tubuh yang ingin diinjeksikan. Nah, setelah itu Bapak bisa mencubit bagian tubuhnya lalu diinjeksikan seperti ini.
jangan terlalu pelan ya Pak, karena jika terlalu pelan nanti akan lebih sakit. Ini nggak usah khawatir, jarumnya itu kecil jadi nggak begitu sakit. Oh, Jadi kayak bisa, digigit semut ya Mbak ya? iya, kurang lebih seperti itu. Oh, Jadi bisa diinjeksikan seperti ini, sudah sampai menyentuh bagian kulitnya, ini ujungnya. Lalu Bapak bisa tekan di bagian ujung seperti ini sampai menyentuh ini. Pas sampai sudah mentok gitu. Sudah nggak bisa tertekan lagi. Setelah itu, Bapak tunggu selama 10 detik supaya insulinnya bisa masuk ke dalam tubuh dan tidak keluar lagi setelah ditarik lagi. Setelah sudah 10 detik, baru bisa diambil dengan cara seperti ini. Dan jangan lupa terakhir untuk selalu melepaskan jarumnya dan membuang jarum yang sudah dipakai ya Pak. oh gitu. Mm-mm. Kalau nggak dicubit tadi nggak apa-apa Mbak? Lebih baik dicubit dulu Pak. Oh, sama itu kalau pembuangan jarumnya itu gimana Mbak? Ya, jadi untuk pembuangan jarumnya, Bapak bisa masukkan lagi jarumnya ke kemasan yang tadi itu, yang awal pertama, baru bisa dimasukkan ke tempat sampah. Nah, penggunaan jarum baru yang steril itu sangat penting karena untuk menghindari Bapak terinfeksi atau terkena penyakit lain yang berhubungan dengan penggunaan jarum yang tidak steril. Oh, oke. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Setelah menggunakan obat ini bisa jadi Bapak timbul bengkak di daerah yang diinjeksikan tadi. Tapi jangan khawatir karena hal ini merupakan hal yang normal sebagai bentuk respon tubuh terhadap masuknya benda asing. Bapak, kalau bengkak ini bisa diatasi secara mandiri dengan cara mengompres bagian yang bengkak tadi dengan air dingin. Tapi kalau bengkaknya itu sudah dikompres tapi tidak kunjung kembali normal selama 24 jam, Bapak bisa konsultasikan ke dokter ya Pak. Untuk perhatian juga, jangan lupa untuk menginjeksikan ini insulin pen, misal pagi Bapak injeksikan di bagian perut, setelah itu malamnya Bapak injeksikan di bagian lengan atas, jadi harus selalu berpindah-pindah gitu Pak. Kenapa? Karena untuk menghindari timbulnya benjolan di bagian tubuh yang selalu diinjeksikan tadi. Itu benjolannya lebih sulit hilang daripada yang bengkak tadi. Kalau luka gimana Mbak? Kalau luka bisa diobati dengan cara Bapak tadi ada dapat alkohol, nah itu bisa diusap lukanya dengan alkohol tadi dan bisa ditempelkan dengan plaster kayak Hansaplast, Tensoplast seperti itu gitu. Baik. Terus? Udah, insulin. Ya, jadi ini insulinnya sudah selesai. Setelah itu Bapak mendapatkan obat Glimaturid. Ini dipakai 1 kali sehari 1 tablet saat sedang makan. Lalu setelah itu Bapak mendapatkan obat Metformin HCl. Ini dipakai 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Jadi misalnya Bapak mau pakai ketiga-tiganya, ini sebelum makan, ini saat sedang makan, ini sesudah makan gitu ya Pak. Jangan sekaligus semuanya bersamaan gitu. Ya, jadi karena ini ketiga-tiganya merupakan obat antidiabetik, fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Ini sebenarnya tepat kalau dipakai Bapak saat Bapak kadar gula darahnya tinggi, yaitu saat sedang makan, setelah makan, seperti itu. Tapi kalau Bapak menggunakannya saat kadar gula darahnya lagi drop, lagi turun, ini bisa menyebabkan efek samping seperti lemas, pusing, bisa mual, dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Bapak bisa menanganinya secara mandiri dengan cara mengonsumsi makanan manis seperti teh manis, gula, permen, seperti itu. Tapi perlu diingat juga jangan terlalu banyak deh Pak, karena Bapak juga punya diabetes mellitus. Kalau disimpan di kulkas boleh nggak? Kalau yang ini tidak boleh Pak. Sekat. Aku belum belajar bagian itu. Ini boleh disimpan di kulkas nggak? Kalau untuk insulin pen yang masih baru, yang belum pernah dipakai, itu bisa disimpan di kulkas, tapi yang di bagian bawah, jadi bukan yang di freezer. Tapi kalau sudah dipakai, sudah pertama kali disuntikan gitu, Bapak bisa disimpan di tempat seperti kotak obat yang ini, atau di tempat-tempat yang terlindung dari cahaya matahari dan tidak terlalu panas. Ya, jadi ini sudah selesai antidiabetiknya. Lalu yang terakhir Bapak mendapatkan obat Candesartan. Jadi ini adalah obat antihipertensi, dipakai 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan.
Kalau lupa gimana Mbak? Kalau lupa, saya sarankan untuk menggunakan jadwal seperti alarm di HP atau Bapak kerjanya apa ya, Pak? Saya pensiunan. Oh, Tadi sudah pensiunan. dikasih tahu apotekernya belum? Belum ya? Belum. Oh ya, Iya. saya pensiunan. Iya, kalau pensiunan mungkin Bapak sudah punya istri? Istri saya di luar negeri. Oh, Tadi kalau- sudah dikasih tahu apotekernya belum? Belum juga. Oh, Kalau iya. gitu di rumah lagi sama siapa, Pak? Di rumah saya sendiri. Oh, sendiri. Iya. Kalau gitu Bapak tidak bisa meminta bantuan dari anggota keluarga seperti itu. Bapak bisa mencatat jadwal pemakaian ini dengan cara dicatat di kalender atau di buku-buku seperti yang Bapak gunakan sehari-hari, begitu deh, Pak. Oh iya, ya nanti coba. Apa lagi ya? Ya, jadi ini semua obat-obatannya. Dapat 3 tablet sama 1 insulin pen ya, Pak. Nah, jangan lupa selain obat-obatan ini, Bapak juga harus selalu mendampingi terapi obat-obatan dengan pola hidup yang sehat. Jadi harus rajin berolahraga, terus jangan makan makanan yang manis, seperti itu ya, Pak. Oh iya. Ya, terakhir ini aja kartu nama saya. Di sini ada nomor saya yang bisa dihubungi. Kalau Bapak punya pertanyaan atau ada yang ingin dikonsultasikan, bisa hubungi nomor tersebut. Oh iya. Begitu. Jadi begitu Pak, terima kasih atas waktunya, atas Ya, terima kasih. Bapak mau berkenan untuk mengikuti konseling hari ini. Bisa dibawa obatnya untuk pulang sekarang. Oh iya. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Pak. Itu Iya. bonekanya boleh dikembalikan Pak. Oke, mohon maaf. Mohon Iya, maaf. iya. Terima kasih Iya, Pak. makasih. Iya. Iya.